Halo, selamat datang di channel YouTube Smada Story. Kami akan membagikan informasi mengenai penerimaan peserta didik baru SMA Jawa Tengah 2021 bagi kalian adik-adik kelas 9 SMP MTS yang akan melanjutkan ke jenjang SMA dan ingin menjadi bagian dari peserta didik SMA Negeri 2 Tegal. Perlu kalian ketahui bahwa tahun ini SMA Negeri 2 Tegal terpilih menjadi sekolah penggerak yang diberi mandat oleh Kemendikbud. Program ini berfokus pada pengembangan SDM sekolah, mulai dari siswa, guru, sampai kepala sekolah yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Nah, tentu saja hal tersebut dapat menjadi pemacu semangat agar kalian bisa bergabung menjadi bagian dari SMA Negeri 2 Tegal sebagai sekolah penggerak. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini PPDB SMA Jateng 2021 dilaksanakan secara mandiri dan daring. Calon peserta didik dapat mengakses website PPDB untuk mendaftar dan memilih sekolah yang dituju. Di tahun ajaran baru 2021-2022, SMA Negeri 2 Tegal memiliki daya tampung sejumlah 360 siswa dengan program peminatan yakni IPA dan IPS. Masing-masing jurusan terdiri atas 5 kelas. Ada 4 jalur yang bisa digunakan calon peserta didik untuk mendaftar. Yang pertama adalah jalur zonasi dengan persentase 55%. Jalur ini bisa digunakan calon peserta didik yang jarak lokasi rumahnya dekat dengan sekolah. Yang kedua, jalur afirmasi dengan persentase 20%. Jalur afirmasi digunakan untuk calon peserta didik yang memiliki orang tua berprofesi sebagai tenaga kesehatan COVID-19. Jalur ini juga diperuntukkan untuk calon peserta didik yang tidak mampu dengan menyertakan bukti keterangan KIP, PIP, ataupun terdaftar di DTKS. Yang ketiga, ada jalur perpindahan orang tua wali dengan persentase 5%. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tuanya bekerja di instansi BUMN dan mengharuskannya pindah tugas. Selain itu, jalur ini juga diperuntukkan bagi anak guru yang mengajar di sekolah yang bersangkutan. Dan yang terakhir, ada jalur prestasi dengan persentase 20%. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang menggunakan nilai rapot SMP dan MTS ataupun dengan melampirkan bukti prestasi kejuaraan yang dimiliki. Ada beberapa persyaratan dokumen yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik, diantaranya yang pertama buku rapot, surat keterangan nilai rapot, ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, dan surat pernyataan kebenaran dokumen. Sementara dokumen lain seperti KIP atau PKH, surat keterangan Kadinkes, piagam prestasi, surat penugasan orang tua menyesuaikan jalur PPDB yang dipilih oleh calon peserta didik. Nah, berikut ini alur atau tahapan-tahapan dalam PPDB 2021. Yang pertama, akses situs PPDB yakni ppdb.jatengprof.go.id. Yang kedua, pilih menu registrasi untuk melakukan pendaftaran secara mandiri. Yang ketiga, calon peserta didik akan menginput data pribadi dan mengunggah beberapa dokumen persyaratan. Keempat, pastikan semua tahapan telah dilakukan secara maksimal. Setelah itu, calon peserta didik akan memperoleh nomor pendaftaran dan pantau hasil seleksi setiap harinya untuk mengetahui diterima atau tidaknya calon peserta didik tersebut. Bagi calon peserta didik yang lolos seleksi, maka akan lanjut ke tahap daftar ulang. Untuk jadwal penyelenggaraan PPDB 2021 bisa kalian lihat selengkapnya di sini ya. Catat tanggal-tanggal penting berikut ini agar kalian tidak ketinggalan tiap tahapan demi tahapan PPDB SMA Negeri 2 Tegal. Ada beberapa perbedaan kebijakan antara PPDB tahun 2021 dengan tahun sebelumnya. Salah satu aspeknya yakni titik zonasi. Di tahun ini, dalam aspek titik zonasi ada perbedaan dengan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya pengukuran berdasarkan kantor desa ke sekolah, untuk tahun ini pengukuran dilihat berdasarkan jarak ordinat rumah atau tempat tinggal sesuai KK ke sekolah. Untuk aspek kuota, bisa kalian lihat di layar. Di situ ada beberapa persentase yang berbeda antara tahun ini dengan tahun sebelumnya, khususnya di bagian zonasi. Di zonasi tahun ini mendapat persentase 55% dibandingkan tahun sebelumnya yang mendapat persentase 50%. Untuk bukti domisili, jika pada tahun sebelumnya KK dan SKD masih berlaku, maka di tahun ini SKD atau surat keterangan domisili sudah tidak berlaku lagi. Untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri
SMA negeri di wilayahnya, jika pada tahun sebelumnya calon peserta didik hanya bisa masuk melalui jalur prestasi, pada tahun ini diberikan zonasi khusus maksimal 10% dalam wilayah zonasinya dan bisa mendaftar di jalur zonasi. Untuk bukti calon peserta didik dari keluarga kurang mampu, jika sebelumnya bisa menggunakan kartu miskin daerah atau SKM, pada tahun ini hanya bisa menggunakan PIP maupun terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Apa yang dimaksud dengan kejuaraan berjenjang dan apa saja yang termasuk di dalamnya? Kejuaraan berjenjang adalah kejuaraan yang diselenggarakan secara terjadwal dalam setiap tahunnya dan biasanya kejuaraan ini mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah. Apa yang dimaksud dengan kejuaraan tidak berjenjang dan apa persyaratannya? Kejuaraan tidak berjenjang merupakan kejuaraan selain yang disebutkan pada kejuaraan berjenjang. Nah, kejuaraan tidak berjenjang ini diselenggarakan oleh instansi atau lembaga pemerintah maupun perguruan tinggi dan instansi lembaga lain sesuai kewenangannya. Apa yang dimaksud dengan anak guru pada jalur perpindahan tugas orang tua? Guru yang dimaksud adalah guru ASN maupun non-ASN yang dibuktikan dengan surat keputusan atau penugasan dari pejabat yang berwenang. Jalur ini hanya berlaku apabila anak guru tersebut mendaftarkan pada satuan pendidikan di tempat orang tuanya mengajar. Apakah satuan pendidikan SMP, MTs, ataupun sederajat wajib melakukan input data awal? Iya, wajib, karena ada data yang telah diinput akan dilakukan verifikasi dan validasi sekaligus untuk mempermudah pendaftaran. Mapel apa saja yang dipersyaratkan dalam PPDB dan aspek kompetensinya? Ada mapel IPA, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Aspek kompetensi pengetahuan dan keterampilan pada masing-masing semester telah tertuang dalam dokumen rapor peserta didik. Kenapa dispensasi atau prioritas anak guru pada jalur perpindahan tugas orang tua hanya diberikan kepada calon peserta didik pada SMA negeri? Karena sesuai Permendikbud 1 tahun 2021, jalur perpindahan tugas orang tua hanya tersedia pada SMA. Dokumen apa yang menjadi bukti CPD berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu. Dokumen tersebut antara lain adalah kartu PIP ataupun calon peserta didik tersebut terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Dokumen-dokumen tersebut akan dilakukan validasi secara daring. Batasan penetapan zonasi berdasarkan apa? Zonasi ditetapkan berdasarkan wilayah kecamatan. Apakah masih berlaku SKD dan SKTM? PPDB tahun 2021-2022 tidak lagi memberlakukan SKD dan SKTM. SKD hanya berlaku dalam kondisi khusus, seperti bencana alam ataupun bencana sosial. Berapa usia kakak yang dipersyaratkan sebagai bukti domisili? Kakak yang berlaku adalah kakak yang tanggal terbitnya paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Untuk melihat waktu bertempat tinggal atau domisili, berdasarkan tanggal data entry atau tanggal perpindahan jika melakukan perpindahan penduduk. Dukcapil akan melakukan validasi lama tinggal menurut by name, by address berbasis NIK untuk dilakukan verifikasi oleh Dinas Dukcapil. Jadi, tanggal pencetakan kakak tidak bisa dijadikan dasar lamanya bertempat tinggal atau berdomisili di suatu tempat. Untuk pembuatan nilai seleksi PPDB, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, untuk jalur zonasi didasarkan pada jarak terdekat dengan sekolah. Apabila jarak sama, maka dilihat dari umur calon peserta didik yang paling tinggi. Kedua, untuk jalur prestasi, nilai akhir ditentukan nilai rapot dikali nilai akreditasi sekolah ditambah nilai prestasi bila ada. Untuk nilai akreditasi sekolah, nilai koefisiennya bisa dilihat di sini. Jika terdapat nilai sama, maka akan dilihat dari usia paling tinggi calon peserta didik. Ketiga, untuk jalur afirmasi diprioritaskan bagi tenaga kesehatan dan pendukungnya yang menangani pasien COVID-19 dengan kuota maksimal 5%. Selanjutnya, diukur dari jarak tempat tinggal domisili terdekat ke sekolah dan usia paling tinggi calon peserta didik. Terakhir, untuk jalur perpindahan tugas orang tua diprioritaskan bagi calon peserta didik yang jarak tempat tinggalnya dekat ke sekolah. Selanjutnya, disesuaikan dengan usia paling tinggi calon peserta didik.
Untuk informasi yang lebih lengkap, kalian bisa mempelajari petunjuk teknis PPDB yang bisa kalian unduh di situs PPDB. Berbagai ketentuan, persyaratan, dan penjelasan yang lebih lengkap ada di Juknis tersebut. Demikian informasi mengenai proses penerimaan peserta didik baru SMA Jawa Tengah 2021. Sekian dan terima kasih.